Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, jajaran syura, jajaran syuriah dari NU dan dari PKB, Tanfidiyah dari NU dan PKB yang hadir, yang kita cintai dan kita banggakan, Wakil Ketua DPR RI yang tadi sudah sangat berapi-api, Ketua DPW, Bapak Bupati, Wakil Ketua DPC, dan seluruh warga besar Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bandung, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Duh, ini muslimat deh. Hatayat muslimat. Karena baunya beda. Saya di sini baru kerasa baunya ada, bau PPO itu. Ini harlah yang ke-27. Enggak kebayang gitu ya. PKB bisa punya harlah yang ke-27 itu enggak kebayang. Ibarat anak manusia, PKB itu setelah lahir sakit-sakitan. Jadi PKB itu setelah lahir, kalau anak manusia itu sakit-sakitan sering opnam. Halo, Pak Haji Jujun. Jadi PKB itu setelah lahir, yang lahirin itu juga nggak main-main. Yang lahirin Nahdlatul Ulama, satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan mungkin terbesar di dunia, itu NU. Nah, setelah lahir PKB itu seger, sehat. Tahun 99 itu sehatnya luar biasa PKB itu. Kuat, sehat. Habis itu pilek. Gitu. PKB habis itu pilek. Pilek, sakit-sakitan, sering opnam. Bahkan PKB itu pernah mau masuk rumah sakit, ditolak sama rumah sakitnya. 2009. Jadi PKB ini, makanya kalau PKB jadi sampai sekarang ini jamunya apa gitu. Tuh, tak kasih tahu nanti jamunya apa. Jadi PKB ini enggak landai enggak seperti sekarang ini. Pernah PKB ini muntaber pernah. Sampai melakukan transplantasi, ganti kepala. Jadi ini sampai baca itu nanti sejarah PKB. Akan tetapi yang paling berat sudah bisa dilewati oleh PKB. Karena namanya ini memang nama bertuah. Jadi
Sampean jangan sembrono dengan apa arti sebuah nama. Namanya PKB ini yang nyelamatin PKB itu ya namanya itu. Partai Kebangkitan Bangsa. Karena kalau sudah kebangkitan sebuah bangsa, itu adalah satu keharusan yang harus dipikul oleh semua anak manusia. Karena bangsa itu disebut oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menyebut bangsa. Syu'uban itu artinya bangsa. Itu ada di dalam Al-Quran. Makanya namanya kalau ada di dalam Al-Quran itu kuat. Nahdlatul Ulama, ada ulama itu ada di dalam Al-Quran. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ansor, nahnu ansarullah. Nah, bangsa itu ada di dalam Al-Quran. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Nah, Nahdlatul Ulama ini membuat satu partai. Jadi ini nggak usah berdebat sampean. Partai apa yang dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama, nggak usah berdebat. Faktanya Partai Kebangkitan Bangsa. Dah orang mau ngomong apa saja terserah. Ya, orang mau ngomong apa saja terserah. Seperti orang mau ngomong apa saja tentang Gus Dur. Gus Dur itu tetap bin Wahid Hashim. Wahid Hashim bin Hashim Asy'ari. Nah, PKB itu bin Nahdlatul Ulama. Itu nggak bisa dibantah. Sopo sing ngarep ngeyel? Lo tepu sing banter ndak apa-apa. Boleh aja wong kita ini sedang menjelaskan. Jadi PKB itu dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama. Nah ini yang membuat orang tidak boleh lupa. Nah, Nahdlatul Ulama itu mikul bangsa. Makanya Nahdlatul Ulama itu urusan bangsa semenjak sebelum kemerdekaan sampai kemerdekaan. Itu tidak pernah mundur karena urusan bangsa. Bahkan ketika harus perang, santri tidak pernah mundur. Kalau sudah urusan bangsa. Karena apa? Kita menjadi bangsa itu, ya, menjadi bangsa yang akhirnya Indonesia, ini dulu diperjuangkan oleh orang-orang yang perjuangannya diteruskan oleh Nahdlatul Ulama. Siapakah orang-orang yang memperjuangkan yang namanya Indonesia ini? Itu dulu yang dikenal dengan sebutan para wali. Para wali inilah yang nata bangsa yang sekarang jadi Indonesia. Makanya kenapa Indonesia itu disebut wilayah? Ini yang harus paham. Kenapa Indonesia ini disebut wilayah? Karena Indonesia ini dulu ditata oleh para wali. Makanya kita ini disebut wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kenapa kita bisa menjadi wilayah negara kesatuan yang tadinya tercerai-berai? Karena para wali mempertemukan antar suku, antar bangsa, antar agama. Cara mempertemukannya seperti apa? Lah ini mari kita buka satu-satu biar sampean tahu ideologinya bangsa Indonesia. Indonesia ini dulu ada Pajajaran. Di sini ada Pajajaran. Di Jawa Timur ada Majapahit. Di Kalimantan, di Sulawesi. Ini ada negara-negara. Nah, otoritas negara-negara ini itu ada otoritasnya masing-masing. Ada otoritas agama, ada otoritas politik, ada otoritas birokrasi, dan ada otoritas akar rumput. Setelah itu otoritas warna-warni. Otoritas agama itu tertinggi. Jadi Nusantara ini dari dulu yang punya otoritas agama itu tertinggi. Jadi bangsa ini belum pernah meletakkan agama itu kelas 2, otoritas tertinggi. Nah, otoritas itu dipegang oleh para Brahmana. Otoritas Brahmana. Otoritas yang memegang kendali kekuasaan dan politik itu dipegang oleh otoritas kesatria. Nah, otoritas birokrasi dipegang oleh Waisya. Otoritas akar rumput Sudra, petani, pedagang. Tapi di bawahnya itu masih ada, tapi nggak punya otoritas. Dia nggak punya hak konstitusional. Nah, makanya kemudian ketika Islam datang, yang bisa mengimbangi otoritas Brahmana ini adalah para wali, karena Brahmana punya sakti, cakti, karomah, wali punya karomah. Nah, otoritas akar rumput yang kita kenal dengan Sudra itu termasuk petani, pedagang itu Sudra. Makanya ketika Islam datang, pedagang ini nggak bisa masuk ngomong agama karena dia Sudra. Makanya di Indonesia kalau berbicara tentang agama itu adalah para wali. Karena wali ini yang bisa mewakili otoritas Brahmana, berimbang. Makanya kalau ada yang mengatakan Islam masuk oleh para pedagang, itu ahistoris. Nah, para wali ini yang ketemu. Perbedaannya di situ. Kalau yang ke Eropa, itu Torik bin Ziyad. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran, dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathalum fil Injil kazar'in. Islam itu seperti tanaman. Yang nanam ke Eropa panglima perang. Yang nanam ke Cina, yang berangkat ke Cina adalah pedagang, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ke Afrika, sahabat Salman Bilal. Tapi yang ke sini, di tahun belakang itu para wali, karena otoritas Brahmana ini hanya bisa diimbangi oleh para wali. Nah, disitulah kemudian para wali ini melakukan kerjaan-kerjaan yang terkait dengan apa yang ada di Nusantara, yang berbeda suku, beda bangsa, beda agama. Waktu di Arab itu bangsanya bangsa Arab,
agamanya Yahudi, Nasrani. Makanya sampai hari ini saya selalu berpesan, jadi kiai di Arab sama jadi kiai di Bandung, itu lebih susah jadi kiai di Bandung. Karena kiai kalau di Bandung itu bahasannya lebih banyak. Kiai kalau ustadz sampai sekarang kalau di Arab, itu bahas binatang, itu cuman itu aja. Unta, kambing. Enggak ada bahasan terenggiling, itu enggak ada. Landak. Di sini banyak yang dibahas. Buah kalau di sana yang dibahas paling cuman kurma, delima. Enggak ada bahasan duren, kesemek, kecombrang, enggak ada. Pete, sawo, sapote. Di sana itu hantu itu cuma dua dari dulu, jin sama syaiton. Enggak ada wewe gombel, genderuwo, kunyang, mak lampir, enggak ada. Di sini lebih banyak. Nah, para wali ini ketemu otoritas-otoritas sosial yang banyak. Makanya para wali tidak punya pilihan selain mengembalikan semua kepada Rasulullah. Kembali kepada sunnah. Ini. Jadi kalau ada, sekarang kan banyak sekali orang kembali kepada sunnah. Kembali kepada sunnah. Ternyata sunnah yang berlaku di sini waktu itu banyak yang kesulitan. Sunnah-sunnah simbolik itu susah. Sunnah jenggot di sini susah. Karena orang sini nggak berjenggot. Karena rasnya mongoloid. Sunnah pakai jubah susah. Karena orang sini pergi ke sawah, nanam padi. Maka jubah dipotong. Baju syar'i dipotong. Potongan syar'i namanya syar'un. Dulu nggak punya huruf ain, punyanya monggo potongo. Maka syar'un jadi sarung. Saruan jadi sarungan. Maka penerus para wali nggak pernah ribut masalah celana cingkrang. Karena sarung itu fleksibel. Kalau pengen tinggi, linting. Kalau pengen turun, plotrok. Lu itu gampang gitu. Jadi itu. Sunnah makan 3 jari, susah. Di sana kurma, di sini soto. Nggak jalan. Jadi ada sunnah-sunnah yang nggak jalan. Kalau sunnah Al-Quran, jalan, diajarkan. Cuman paketnya beda-beda. Ada paket komplit, pondok takfid. Ada paket hemat, yasinan. Ada paket irit, kulhu, tahlilan. Itu. Ada paket super irit, kalau dipanggil suaminya, naon. Itu nun sebenarnya. Itu. Nun wal qalami wa ma yasturun. Itu paket-paket itu terjadi. Sunnah itu. Naon itu. Jadi yang sekarang orang menyebut kembali kepada sunnah, Al-Quran dan sunnah, ini para wali, ini mengembalikan kepada sunnah yang lebih berat. Yang hampir semua kaum muslimin gagal. Ini sunnah apa? Sunnah Rasulullah ketika Rasulullah keluar dari Makkah menuju Madinah, ketemu suku berbeda, ketemu bangsa berbeda. Rasulullah tidak lagi kemudian semata-mata asyidda'u alal kufar. Enggak. Tapi Rasulullah menyebutkan hiduplah bersama-sama dalam perbedaan. Yang penting saling tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayyati. Kalian semua para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Konsep itulah yang kemudian dulu dikenal dengan konsep ra'iyah.
konsep ro'iyah itulah yang akhirnya diterapkan di Indonesia menjadi rakyat. Satu-satunya bangsa muslim mayoritas di dunia yang sanggup menerapkan kalimat ro'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Jadi itu sunnah paling berat itu memberlakukan ro'iyah atau rakyat itu. Jadi kalau dalam bahasa dunia, ro'iyah atau rakyat itu bukan people. Kalau people itu vox populi vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia menjadi diktator mayoritas. Makanya konsep ikhwanul muslimin dan konsep khilafah tidak mungkin cocok dengan konsep ro'iyah Indonesia. Tidak mungkin itu. Karena dia menjadi diktator. Kalau ro'iyah itu bisa mimpin, bisa dipimpin. Kita juga bukan komunis. Kalau komunis adalah diktator diktator. Saudi gagal kembali kepada sistem kerajaan. Beberapa negara di Timur Tengah menggunakan komunis. Satu-satunya yang berhasil menggunakan konsep ro'iyah atau rakyat dalam struktur bernegara hanya Muslim Indonesia. Makanya setelah itu otoritas-otoritas yang berbeda-beda melebur. Yang tadinya kawulo itu tidak punya hak konstitusi. Itu karena ikut ro'iyah bisa pidato kulo bisa. Yang hamba sahaya yang tadinya tidak punya aturan hak konstitusi, hamba sahaya bisa melebur di dalam ro'iyah, pidato menjadi saya. Yang tadinya abdi, orang Sunda, abdi itu gak punya konstitusi karena abdi itu budak. Akhirnya dengan konsep ro'iyah, abdi bisa pidato, abdi mah, kalau kebablasan aing mah. Abdi, itu yang pukulun para dewa menjadi berbaur, menjadi ulun. Itu karena apa? Konsep ro'iyah berlaku di Nusantara, dan itu yang kerja adalah para wali. Ini nggak bisa. Makanya kenapa Indonesia ro'iyah? Akar katanya dari mana? Rakyat itu dari ro'iyah. Jadi kembali kepada sunnah Rasul. Nah, ro'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah. Musyarakah itu terjadi persekutuan antar ro'iyah. Makanya kita ini punya istilah masyarakat. Kenapa ada istilah masyarakat? Karena kita punya konsep musyarakah. Saling berbagi, saling melengkapi antar ro'iyah yang berbeda suku, beda bangsa, beda agama. Makanya kiai itu harus rukun dengan yang lain. Karena apa? Karena kiai sholat butuh tutup aurat. Tutup aurat yang bikin bukan kiai. Ini pabrik kain. Yang kebetulan punya pabrik kain itu Cina. Makanya kiai nggak boleh marah-marah sama Cina. Cinanya pergi, kiainya telanjang. Itu konsep musyarakah. Ya, kita pergi haji, nggak mungkin nggak kalau kita tidak pakai pesawat. Itu industri multinasional yang pemiliknya tidak Islam. Terus kamu mau bunuh semua mereka, renang kita. Itu konsep musyarakah. Makanya kiai ini bisa ketemu dengan siapapun. Bahkan dalam agama pun terjadi persekutuan. Harus ada musyarakah dalam agama. Contoh, ini contoh aja.
pengajian ini kan ini dulu pelajaran agama ini. Ini. Nah, Rasulullah cuma menyatakan dalam kebaikan agama itu. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, dikasih ngerti urusan agama. Khairannya nakirah. Khairan kalau nakirah maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Baik sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Makanya kalau ada manusia baik pasti nggak sempurna. Contoh pengajian ini baik apa enggak? Nah kalau ini baik, yang paling baik siapa? Ya kiainya. Iya loh kiainya. Kiai cuncun aja cuma disuruh berdiri. Itu kalau berdiri, kalau di pondok itu ditakzir namanya. Diri itu. Kalau kiainya duduk karena orang baik. Lah iya, karena orang baik dan dulu ikut mikir pendirian PKB. Nah, tapi saya nggak boleh ngaku paling baik. Karena saya terlihat baik di sini karena diundang sama panitia. Kalau nggak diundang panitia, saya nggak terlihat baik. Nah kalau gitu baik saya apa baik panitia? Ya nggak bisa, saya nggak datang, panitianya jelek, dimarahi Haji Cucun. Saya dan panitia aja udah ribut, baik-baikan. Apalagi kalau sampean ikut-ikutan, yang baik ya kami Kiai. Lah kenapa? Mau datang. Loh kalau nggak ada yang datang ini bukan pengajian, bukan harlah cek sound. Mana pernah ada baik itu berdiri sendiri. Jadi jangan sekali, apalagi kalau tukang son ikut-ikutan, yang baik saya Kiai. Lah kenapa? Sonnya tak matiin bubar. Kata panitia, matiin aja nggak tak bayar. Nggak ada, baik itu berdiri sendiri. Makanya konsep hidup itu musyarakah. Yang kita kenal dengan bahasa masyarakat. Makanya Kiai itu tawassut, tasammuh, tawazun. Enggak dikit-dikit bawa golok Kiai itu. Enggak. Tenang, ini rukun. Nah, ketika sudah terjadi konsep musyarakah, saling melengkapi, maka kemudian membangun kesepakatan untuk mufakat. Konsep yang dipakai untuk membangun kesepakatan adalah wasyawirhum fil amri, maka masuklah bahasa Al-Quran musyawarah. Sampai akhirnya terbentuklah majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat. Itu bahasa Quran itu. Majelis itu tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah. Itu pakai bahasa Quran. Makanya kalau sudah kesepakatan majelis, silahkan. Mau sukumu apa, mau bangsamu apa, mau agamamu apa, mau jenis kelaminmu apa, enggak ada urusan. Waktunya mau ikut musyawarah, daftar. Mau musyawarah jadi lurah, daftar. Mau musyawarah jadi bupati, daftar ke KPU. Mau jadi DPR, daftar. Setelah itu bangun kaderisasi, cari pengikut sebanyak-banyaknya. Kalau nggak dapat pengikut yang banyak, beli. Loh, ya beli. Yang penting jangan ketahuan polisi sama tentara. Iya. Yang diawasi polisi sama tentara itu nggak boleh. Ganti namanya uang bensin. Kalau diterima bangunan, sumbangan. Kalau diterima kiai, bisyarah. Ini udah gitu aja. Secara fikih legal. Konstituen aman. Loh, musyawarah itu konsepnya adalah konsep bebas, nggak ada. Makanya sampean nggak peduli keturunan siapa, nggak peduli anak siapa, nggak peduli, nggak ada yang peduli sudah. Walaupun bapakmu tukang apa,
tukang parkir. Tapi kalau kamu punya kekuatan daftar bupati, daftar. Itulah Indonesia. Setara betul. Nggak ada terus kakek aneh. Nggak ada. Udah nggak waktunya dengan konsep ini. Konsep ini konsep sunnah. Makanya belakangan ada yang dikit-dikit kakek aneh. Ya nggak ketemu dengan konsep ro'iyah. Makanya PKB juga harus sadar sesadar-sadarnya semua manusia sama. Itu. Loh itu. Makanya sampean mau jadi DPR, daftar. Kader dari ujung Galunggung yang paling pelosok, daftar, punya kekuatan, bangun jaringan. Kalian berhak memperjuangkan nasib dari kawulo, dari sahaya, dari abdi, sama-sama menjadi bagian dari musyawarah. Yang nata dulu adalah para wali, maka teritori ro'iyah, musyarakah, musyawarah disebut wilayah al-wali al-wilayah. Wilayah itulah yang akhirnya jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara. Kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya konsep wilayah ini akhirnya melahirkan kesepakatan besar namanya Pancasila. Yang tertinggi tetap Tuhan. Nggak boleh Tuhan itu nomor sekian, ketuhanan tetap nomor satu. Setelah itu urusan ke manusia. Manusia nomor 2 di dunia ini manusia. Apa saja hidup dan bergerak karena manusia. Makanya saya minta PKB punya patung. Saya minta PKB walaupun kecil punya patung untuk belajar. Karena dunia ini digerakkan oleh manusia. Nanti sampean lihat manusia ini sudah bergerak di mana dan seperti apa. Manusia punya rambut. Yang menggerakkan rambut sudah ada. Ada yang bikin topi, asetnya triliunan. Ada yang kemudian dari rambut mikir bikin semir, triliunan asetnya, kaya semua. Ada yang bikin alat cukur, pabriknya besar-besar. Ada yang mikirin kutunya, peditok. Loh, manusia semua itu. Dunia bergerak oleh manusia. Yang mikirin bokong manusia, bikin kursi. Yang mikirin muka manusia, kaya semua. Perancis itu bisa hidup karena mikir muka manusia. Bikin skincare itu cuma muka tok. Apa alis kurang tebel, pensil alis. Idep kurang panjang, sambung idep. Pipi kurang merah, bikin blush on. Tahu saya mereknya, istri saya perempuan. Itu istri saya, I love you saya itu. Oh itu. Iya itu, makanya Haji Cuncun nanti harus nanggung pembelian blush on itu. Aman gitu. Dunia ini muka ini industrinya sebesar apa coba? Lihat gigi, ada yang bikin odol, ada yang bikin pasta gigi, ada yang bikin sikat gigi, gigi monyong, ada yang bikin behel. Ini duit semua muka manusia. Leher bikin kalung, tangan bikin kutek, bikin potong kuku, manikur, pedikur, cincin. Duit semua ini manusia ini. Iya kan? Begitu perut. Duit semua ini di sini nih. Ke bawahnya duit semua. Kencing aja bayar. Iya kan?
Ada kencing mahal COD, bayar lebih mahal itu. Nah ya ini duit semua di bawah ini. Ada yang bikin pabrik celana, mulai dari merek Levi's macam-macam. Yang dalam ada yang segitiga, ada yang kecil, semua ada yang apa kayak ini kayak net ini simpak ada kayak bolong-bolong, mereknya Sony. Itu zamannya Haji Jujun sekolah, Sony, Bontek, ya kan? Itu pabrik duit semua, sebandung itu ngurusi manusia semua. Ayo. Terus di belakangnya ada lubang. Iya, orang bikin tisu biar itu bersih. Yang keluar dari situ menyebabkan lahirnya pabrik WC, pabrik Pampers. Keluarnya terlalu lancar, intro stop. Kalau macet, dul kolak. Itu pabriknya besar-besar. Jadi manusia inilah yang menggerakkan dunia. Pabrik besar itu lahir karena manusia. Mobil ya karena manusia. Coba nggak ada di dunia ini. Makanya manusia tetap yang kedua. Setelah itu Tuhan manusia nggak bisa hidup tanpa Tuhan tadi itu. Makanya manusia itu disuruh makan. Makan itu biar hidup. Kalau nggak hidup nggak makan. Nah makan itu doanya apa? Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli? Ayo, kenapa barik lana? Karena makan itu yang ngurus banyak orang. Satu, barik lana berkahilah kami, maka kalau makan jangan sendiri. Makan bersama bikin tumpeng. Nah makan itu yang ngurus banyak orang. Sampean makan satu piring nasi, itu ada yang ngurus sawah. Sawah berarti ada yang ngurus pupuk, pabriknya entah di mana. Ada yang ngurus sawah BPN, pertanahan, tanah diurus negara. Begitu waktunya panen, ada yang bikin pabrik pemanen, pabrik kombi. Begitu waktunya mau dimakan, ada mesin giling. Begitu dimakan, ada pabrik piring. Sebelum dimasak, ada pabrik rice cooker, pabrik kompor, pabrik gas. Industri besar dunia. Ya kan? Setelah itu kemudian mau makan, ada bumbu yang bikin masako. Itu orang Jawa, masao. Ada yang menanam bawang, orang Brebes. Ada yang nanam macam-macam. Ada yang bikin garam. Orang Bandung nggak ngerti garam. Karena bukan pesisir, yang bikin orang Indramayu sama Cirebon. Pakai tambak-tambak garam. Kita nggak pernah curiga. Jangan-jangan waktu bikin garam di tambaknya, mereka kencing di tambaknya. Jangan. Makanya orang Jawa yang pedalaman curiga. Jangan-jangan pas gawe garam itu kencing. Kencing itu bahasa Jawanya uyuh. Makanya khawatir nguyuh, maka satu dikasih nama uyah. Karena khawatir uyah, gawene sambil nguyuh. Sama-sama asin. Setelah makan, minum aqua. Ini melibatkan negara Prancis. Habis minum nyemil anggur merah. Anggur merah bukan Indonesia, dia Amerika, New Zealand, Australia. Dia juga Hong Kong, dia tanaman luar negeri. Pasti datang ke sini impor, berarti melibatkan negara. Impor melibatkan negara, menunjuk Menteri Perdagangan, menunjuk eksportir importir. Proses pengiriman melibatkan bill of lading, letter of intent, pasti melibatkan obligasi, pasti berhubungan dengan Bank Devisa New York, punyanya Rothschild Rockefeller. Ayo. Mate sampean. Loh makanya manusia butuh persatuan, nggak bisa. Makanya ketiga pasti persatuan. Nah,
Orang bisa menerima perbedaan suku, perbedaan agama tetap bersatu adalah orang-orang yang punya konsep hidup kesetaraan. Makanya kesetaraan dalam perbedaan namanya rakyat. Yang bisa menopang persatuan adalah kerakyatan antar suku, bangsa, agama, rukun dalam kerakyatan. Tapi kerakyatan itu nggak mudah. Butuh hati yang legowo, hati yang luas, hati yang penuh pengertian, hati yang penuh pancaran ketuhanan, hati yang jernih dengan pancaran ketuhanan adalah hati yang penuh hikmah. Makanya kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Dan itu di mana? Di Nahdlatul Ulama. Isik duwe thariqah mu'tabarah. Maka jangan ikut yang lain. Tuh. Kerakyatan itu hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Tapi juga butuh kebijaksanaan. Jadi bupati asalnya Ciwidey gitu. Tiba-tiba oleh bupati yang diurus cuman Ciwidey. Itu namanya bijak sini. Enggak bijaksana. Ya, jadi DPR Haji Cucun asalnya Bandung. Yang diurus cuman Bandung tok, bukan Jawa Barat. Itu cuman bijak sini. Nah, makanya kebijaksanaan harus dimusyawarahkan. Loh, jadi bupati harus musyawarah, nggak bisa. Dan kalau tidak memungkinkan kumpul segini aja udah banyak segini, maka pakai perwakilan. Makanya dunia sekarang menggunakan konsep perwakilan. Yang mewakili komunikasi sekarang Mark Zuckerberg. Yang mewakili makanan Indofood, mewakili semua lah ya kan. Maka sampean kalau bisa mewakili semuanya, jadilah PKB. Dan PKB pasti jadi. Baru akan tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ma huwa adlun wad'u syai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan PKB ada di situ. Tasarruful imam 'ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi ujian PKB adalah sanggup tidak bahwa PKB akan menjadi bagian dari apa yang dicita-citakan oleh rakyat. Selagi PKB selalu berdiri di hadapan rakyat, bersama rakyat, PKB tidak akan pernah punah. Karena rakyat adalah konsep hidup yang dijaminkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ngomong sunnah sama orang Indonesia. Udah lewat. Ngomong sunnah kok sama orang NU, sudah lewat. Itu sunnah yang mudah yang sekarang. Apalagi sunnah nikah 4, itu mudah. Yang penting siap diludahi sama dicakar, siap udah. Udah, iya gak apa-apa itu. Wah itu, loh saya juga berani sebenarnya. Tapi dia lebih berani tinggal. Lah, itu. Kenapa Gus Dur kuat? Gus Dur tidak pernah berdiri di atas namanya. Selalu atas nama kemiskinan, atas nama penderitaan, atas nama rakyat. Jadi itu loh, keadilan yang akan ditempuh oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Lah, kenapa bangsa harus bangkit? Nah ini loh. Ini yang harus jadi catatan. Tahun 98, 99, semua sedang merancang bagaimana bangsa itu bangkit. Karena apa? Transnasional, sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Kekuatan manusia ke depan adalah kekuatan bangsa. Kenapa? Karena kita sudah terlanjur semuanya bikin nation state, bikin negara bangsa. Artinya kita punya batas teritori.
Orang tidak bisa lagi pergi keluar itu dengan suka-suka. Dia harus butuh paspor, dia butuh apa. Maka semenjak itu manusia sudah berbatasan dengan manusia yang lain. Itulah yang namanya negara. Makan tidak makan harus ditanggung oleh negara. Semuanya ditentukan, keamanan ada atau tidak, semua diurus oleh NKRI. Rukun tidaknya apa kata NKRI? Yang berbatasan sana rukun makan dan tidaknya ditanggung Malaysia. Yang sebelah sana rukun dan tidak makannya ditanggung Brunei. Ujung sana ditanggung Thailand. Itulah ketika kesepakatan membentuk nation state atau negara bangsa. Semenjak itu kemudian kita mulai memikirkan bagaimana bangsa ini bisa hidup. Bangsa ini bisa bangkit. Karena apa? Bangsa Indonesia, bangsa manapun itu berada di dalam dominasi bangsa lain. Bangsa Amerika mendominasi, bangsa Cina mendominasi, bangsa ini semua mendominasi. Setelah kita tilik dan kita diskusikan, ternyata bangsa yang paling kuat adalah bangsa yang bisa mendominasi. Kenapa bangsa itu bisa mendominasi? Karena bisa melakukan produksi sekaligus konsumsi. Bangsa yang bangkit adalah bangsa yang bisa produksi konsumsi. Kenapa Amerika bisa kuat? Karena Amerika bisa memproduksi kebutuhannya dikonsumsi di dalam negerinya. Kenapa Jepang bisa bangkit? Karena dia bisa berproduksi dikonsumsi oleh negerinya. Kenapa sekarang Cina bisa bangkit? Dia bisa produksi dan dikonsumsi dalam negerinya. Korea kenapa bisa bangkit? Semua bangsa yang nggak bisa produksi dan gagal produksi pasti menjadi bangsa pasar, di mana bangsa lain mendominasi bangsa tersebut. Dan Indonesia berada dalam posisi titik di mana kita menjadi bangsa konsumsi, bukan bangsa produksi. Ini tantangan terbesar bangsa dimanapun. Makanya bangsa harus bangkit. Cara bangkitnya seperti apa? Bangun kebanggaan dan rasa cinta pada bangsa dan negaranya. Kenapa Amerika bisa bangkit? Karena membangun kebangsaannya, kecintaannya dari anak-anak sudah dibangun. Sejarah masa lalunya dibangkitkan, dijelaskan kepada mereka sampai mereka bangga menjadi orang Amerika. Hollywood melakukan pekerjaan luar biasa, mulai membangun cerita tentang kebangsaan mereka dari mulai Wild West sampai The Last of the Mohican, dia bangun. Ketika Amerika mulai tertekan oleh Cina, dia bikin American Shaolin, American Kungfu. Ditekan sama Jepang, dia bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Ini dibangkitkan. Berapa tahun 70-an mereka sudah melakukan itu. Kalah dengan Vietnam, bikin Rambo 1 sampai 6. Bangsanya nggak boleh malu. Itu yang pertama kali dibangkitkan. Kalah dengan Irak, dia bikin Hot Shot 1 sampai 2. Gagal dalam terorisme, bikin film 12 Strong, mereka kerja. Cina melakukan pekerjaan kebangsaannya mulai dari ular putih sampai ular hijau. Mulai dari Wung Fei Hung sampai Sun Gokong. Ya kan, Jepang yang paling berat kan harus menanggung dumping. Dumping itu pasar murah dalam negeri, pasar murah luar negeri, pasar mahal dalam negeri. Maka semangat Bushido dibangkitkan, mulai dari Oshin sampai samurai, dia bangkitkan. Bahkan samurai terakhir mereka dikasih nama Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Mereka bangun. Akhirnya mereka bangun.
Korea modalnya cuma meja makan dan air mata, menggunakan drakor. Malaysia sudah mulai membangkitkan semangat masa lalu bangsanya lewat Si Upin dan Si Ipin. Si Upin dan Si Ipin menceritakan bangsanya tidak boleh pisah dengan anak-anak India, bikinkan toko kecil namanya Jarjit. Dia nggak boleh ribut sama anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Dia nggak boleh ribut dengan anak-anak Bandung, kenalkan Susanti. Itu cara mereka membangun. Akhirnya dari situ kebanggaan pada bangsanya. Kita ikut. Akhirnya produk Amerika dibeli oleh orang Amerika. Dan kita ikut membeli produk-produk Amerika. Itu duit semua. Begitu Jepang membangkitkan semangat Bushido, dia semangatkan bangsanya. Setelah itu kita juga ikut membeli produk Jepang. Duitnya berapa? Ya, ayo Cina, kita sekarang mulai beli produk-produk Cina. Korea, kita beli produk-produk Korea dari mulai potongan rambut sampai bentuk celana. Korea, mie Korea. Akhirnya dunia dipatahkan oleh Korea. Musik dunia dulu dikenal, yang paling terkenal zaman kita kuliah itu ya. Itu dunia. Itu namanya Metallica. Sekali konser 6 juta orang yang nonton di Moskow tahun 91. Kayaknya nggak ada yang bisa ngelawan. Begitu Covid diajar sama BTS. Sekali konser yang nonton 100 juta orang. Sehari, seminggu 4 kali. Saya hitung dalam 1 tahun, apa yang terjadi? Dalam 1 tahun, kekayaan yang bisa diambil oleh Korea dari BTS, 2.500 triliun. Ini sesuatu yang luar biasa, 2.500 triliun. Kapan Cibaduyut menjadi bagian dari branded internasional? Kapan cireng menjadi branded dari internasional? Kapan roti unyil menjadi bagian dari makanan internasional? Kita belum bisa. Karena apa? Kita gagal mengkampanyekan budaya Indonesia. Dan itulah makanya, loh kenapa? Oh, berat mikir bangsa sampai pingsan. Bawa. Wah, hebat PKB sampai pesertanya ada yang pingsan. Saking mikir bangsa. Nah, ya belum makan itu. Dari tadi lihat tumpeng nggak dikasih, pingsan dia. Loh kok nggak jadi? Sudah sembuh? Oh, ya. Oh, itu tadi itu pengen lihat, itu kepengen. Saking kepengennya sampai pingsan. Nah itu loh. Jadi semua bangsa bangkit. Hari ini itu duit semua untuk operasional bangsa dan negara. Makanya negara manapun pasti bersaing di situ. Jadi bangsa itu kalau mau bangkit, yang pertama kali harus dibangun adalah kebanggaan pada bangsa dan negara. Dan PKB sebelum membangun kebanggaan pada bangsa negara, yang wajib adalah membangun kebanggaan pada Partai Kebangkitan Bangsa. Suatu yang nggak bisa ditawar. Orang bangga dengan partainya, bangga dengan bangsanya. Habis itu akan membeli produk-produk yang diproduksi oleh dalam negeri. Ayo, bayangkan Prancis bisa membangun cerita bahwa satu tas mengalahkan satu kontainer tas mereknya Hermes. Dia bisa membangun cerita bagaimana baju robek lebih mahal daripada baju utuh. Mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Ayo kita coba. Kebangkitan bangsa harus dimulai dari membangun rasa cinta pada bangsa dan negara. Makanya NKRI harga mati. Loh,
Coba sekarang bayangkan, Cina berani membangun bangsanya, bertarung dengan siapapun. Makanya ketika dunia digital disepakati, Cina mendaftarkan hurufnya dalam algoritma domain internasional. Akhirnya dia bisa ngelawan Amazon pakai Alibaba, dia ngelawan Facebook pakai QQ Ren, dia ngelawan WhatsApp pakai WeChat. Dan itu duit semua. Mark Zuckerberg lewat WhatsApp dan lewat Facebook dari Indonesia paling tidak dalam 1 bulan itu hampir 200 triliun. Ayo. Itu kan cukup untuk membiayai pilpresnya PKB. Iya, selesai kalau itu aja. Bilang bahwa kami pemakai WhatsApp terbesar dunia, maka kita minta reward 2 hari aja untuk Indonesia. Gitu. Itu duit semua. Jangan dikira bayar. Bayar. Dan PKB harus mempersiapkan diri. Harlah ini peralihan dari zaman analog ke zaman digital. Yang runtuh sudah berapa? Jangan manual. Selama 20 tahun ini yang analog runtuh berapa? Kita dulu bangga punya wartel. Sekarang wartel hilang. Kita dulu bangga punya percetakan koran. Ada koran bangsa. Ada apa itu? Duta bangsa, duta masyarakat. Itu tahu-tahu koran hilang. Ayo sekarang. Semuanya hilang, ayo. Pak Pos hilang. TV hilang. Itu. Sebentar lagi, 10 tahun lagi mungkin guru hilang. Loh sekarang kiai aja sudah menghadapi masalah ilmu. Dulu orang ngaji ketemu kiai, masih punya sopan santun. Sekarang bisa ngaji di atas WC. Lihat YouTube. Dunianya berubah. Jadi kita ini generasi analog. Dulu kita pengen lihat Afrika saja masih nunggu flora dan fauna. Sudah seharian ditunggu keluarnya Pak Murdiono. Sekarang semuanya sudah di sini. Ini generasi sekarang. Di sini semuanya. Tinggal ngetik. Kucing Afrika keluar. Tengu India keluar. Mau bablas bokong India keluar di sini. Ini semua. Dulu kalau kita jatuh cinta, kita masih butuh perangkat kertas. Cari kertas warnanya pink. Ya kak, yang harumnya harum mawar, jangan harum melati, bau gendruwo. Ya kan? Terus kemudian kita cari tinta warnanya biru, cintaku mengharu biru. Ya mereknya Harvest. Untukmu kekasihku. Makanya DPR yang tua-tua itu masih pinter merayu. Karena lahir dari generasi surat cinta. Untukmu kekasihku, entah kenapa semenjak kepergianmu ke pesantren, aku merindukanmu. Perih rasanya. Di malam-malam yang sepi seperti ini, aku seperti masih mencium bau tubuhmu. Karena sebelum kau pergi, kau sempat menyentuh ujung hidungku. Kamu tahu nggak saat kau sentuh ujung hidungku? Seminggu aku tidak wudhu. Itu panjang gitu. Tapi di saat aku merindukanmu, kenapa tetangga sebelah memutar lagu Isabella? Itu cinta dua dunia tentang putus, aku khawatir. Apalagi Poppy Mercury menyanyikan antara Jakarta dan Penang. Pedih kekasihku. Dan di saat kepedihanku yang semakin mendalam, aku semakin takut karena di depan mataku terpampang jelas wajah bapakmu yang tidak pernah menyetujui cinta kita. Karena aku bukan siapa-siapa. Belum jadi DPR maksudnya.
Aku bukan siapa-siapa, aku tahu, aku hanya anak pesantren di Cipasung. Lu kan itu dulu kan panjang gitu. Tapi malam hari ini aku pun tahu kau sedang merindukanku. Karena kata rembulan kau dan aku sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Kasihku merindukanmu itu perih ternyata. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana berdarah di sini. Tapi aku harus tahan dengan kerinduan ini, sepahit apapun, sedih apapun, walaupun rinduku sudah menjadi dendam. Karena aku tahu ini demi masa depan kau, aku dan anak-anak kita nanti. Oh, terakhir kalinya aku mungkin sudah kehabisan kata-kata. Kata-kataku lumat habis. Cendrawasih, burung irian. Terima kasih dan cukup sekian. 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat, harap dibalas. Habis itu cari perangko ditilat template gitu. Nah yang kan, lu cinta itu dulu itu menghasilkan industri kertas perangko. Tahu-tahu hilang sekarang. Cinta itu begitu sederhana. Kalau kangen tinggal foto. Terus dikirim, kata-katanya juga nggak banyak. Mah, itu aja. Makanya PKB ini mendidik generasi Gen Z, strateginya mesti berbeda dengan generasi analog. Karena mereka tidak banyak kata, langsung berbuat. Loh, nah ini dunia masa depan, kita punya masa depan ini luar biasa, percepatan luar biasa. Dan itu semua ditanggung oleh bangsanya. Cina sekarang menanggung 2 miliar orang. 1 juta ton gandum setiap hari sudah tidak terpenuhi. Makannya nggak apa, yang akan menyusul India. India sebentar lagi tidak akan terpenuhi kebutuhan makannya. Karena apa? Karena makanan sekarang di India itu cara muluk itu. Ngambilnya segede bal kastil, pop gitu. Itu 1 hari 1 kilo, 1 orang nggak cukup itu. Sekarang sudah 1,5 miliar orang. Di Indonesia sudah sekian. Sementara nanti masa depan dunia kalau mau bergerak semua bisa digital. Tapi bahwa gandum tidak bisa di-download. Ayam tidak bisa di-download. Beras tidak bisa di-download. Maka PKB juga harus memikirkan masa depan bangsa terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa didigitalisasi. Nggak boleh. Loh ini bangsa ke depan. Kita menangnya satu. Kita ini. Kalau ke depan kebutuhan energi kita masih aman. Kalau energi basisnya matahari kita punya 3 waktu. Kalau energi basisnya panas bumi kita cincin api. Kalau basis energi adalah angin, kita punya pantai terpanjang dunia. Lah itulah. Nah, ini makanya kita ini masih lumayan, kita ini masih punya. Makanya Partai Kebangkitan Bangsa harus benar-benar memikirkan bangsa ini harus bangkit. Kebangkitan sebuah bangsa dimulai dari rasa cinta pada bangsa dan negaranya. Dan yang pasti saya pesan, bangkitnya sebuah bangsa yang tidak boleh dilupakan adalah tiang bangsa dan negara. Apa tiang bangsa dan negara? Adalah perempuan. Maka PKB tidak boleh melupakan perempuan. Karena almar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Inilah tiangnya, itu fasilitatornya. Yang tukang memfasilitasi, karena perempuan inilah yang akan melahirkan generasi. Makanya perempuan itu di dalam Al-Quran diumpamakan seperti tanaman, seperti sawah. Nisa'ukum harsul lakum. Pakailah rumus paling sederhana yang namanya sawah.
pelihara yang baik sawah, pasti tumbuhannya bagus dan baik. Perempuan itu seperti sawah. Sawah tidak boleh kotor. Sawah tidak boleh terlalu banyak sampah. Tidak boleh terlalu banyak rumput. Sawah harus selalu bersih. Maka kalau perempuan sudah mulai berjerawat, tugas pemilik sawah belikan skincare. Loh, itu tugas laki. Perempuan kalau pengen, laki-laki kalau pengen sawahnya bagus, pengen baju, belikan baju. Pengen daster, belikan daster. Kenapa tanggung jawab ada pada laki-laki? Perempuan tanggung jawab utama ada pada laki-laki. Karena salah laki-laki. Salahnya apa? Salahnya diterima. Disalahin, saya terima. Lu salahmu mau terima. Coba kalau dari awal, enggak usah gitu ya, enggak tanggung jawab. Maka harus diterima sawah itu apa adanya. Semuanya harus diterima. Sak cerewetnya harus diterima. Sak ngomelannya harus diterima. Perempuan harus cantik. Tapi kalau pergi ke pasar keringetan, keringetnya mulai turun, maka mukanya tidak cantik. Maka tugas laki-laki belikan Avanza. Loh itu dengerin, belikan Avanza. Perempuan ini jarang tidak bisa lepas dari anak, gulet-gulet sama anak. Maka kadang kalau tidur belum sempat mandi langsung tidur bersama anaknya. Kadang keringatnya bau. Maka kalau perempuan sudah mulai berbau, tugas laki-laki belikan AC. Kalau enggak belikan AC, belikan tanah di Lembang yang tidak perlu AC. Ada perempuan ini semua tanggung jawab laki-laki sampean. Sawah itu kalau mau ditanami pengen tanamannya bagus harus banyak pupuk, harus banyak air. Sawah kurang pupuk tanamannya jelek, maka perempuan tidak boleh kering. Perempuan harus selalu pegang uang. Ya jangan sampai perempuan ini sedih karena nggak bisa beli bakso. Iya, terutama kalau lagi hamil, jangan sampai kering dia. Pengen bakso nggak bisa kesampaian, punya anak ngileran, gitu. Maka wakil-wakil rakyat di sini harus punya lembaga yang khusus menjamin perempuan yang nggak punya uang. Harus ada lembaga simpan pinjam. Bikinlah koperasi untuk perempuan, khusus untuk perempuan. Laki-laki nggak boleh pinjam. Khusus untuk perempuan yang punya kebutuhan murah 1 jutaan, 1 miliar sudah ada 1000 perempuan yang bisa ditanggung. Untuk apa? Biar anaknya tidak stunting. Itu mulai dari perempuan harus selalu pegang uang. Jangan sampai perempuan nggak pegang uang. Wajib, dan itu tugasnya laki. Sawah itu kalau ditanami nggak boleh dibakar. Kalau sawah ditanami kalau dibakar tanamannya mati. Maka perempuan juga tidak boleh dibakar. Maka perempuan tidak boleh dibikin sakit hati. Kalau istri 2 menyebabkan perempuan sakit hati, jangan dilakukan. Ayo. Perempuan tidak boleh sakit hati sama sekali. Karena kalau perempuan sakit hati, kasihan anaknya. Nah kalau nggak sakit hati nggak apa-apa. Kalau nggak sakit hati, tapi cari yang begitu kalau ada. Loh, ya makanya laki-laki harus pintar meredam kemarahan perempuan. Makanya laki-laki itu punya bakat gombal. Biar dia reda perempuan itu. Makanya kalau lihat perempuan sudah mulai marah, laki-laki harus pintar meredam kemarahannya. Saya pernah tak kasih contoh sama istri itu. Itu marah sama saya. Ini pengalaman pribadi. Jadi dia tak suruh dandan mulai dari habis subuh sampai jam 8. Karena mau ada pernikahan. Nanti kamu dandan yang cantik, jangan sampai kalah cantik dengan santri. Dandan beneran. Naik mobil saya, 2. Gak taunya di depan itu ada perempuan cantik.
Mulut saya bablas. Ya Allah itu cantiknya gitu. Saya lupa bawa istri itu. Saya lupa nanti. Kacamatanya di atas ubun-ubun, rambutnya merah. Yang nyupir santri namanya Arifin, Bin itu loh cowok anti Bin. Saya lupa. Kalau di tawarik dari belakangnya. Oh AC langsung panas itu. Oh sudah saya tenang, mau bilang dasar mata laki-laki. Saya mau bilang enggak, ya enggak mungkin, saya udah terlanjur ngomong. Akhirnya saya ya laki-laki ya, walaupun dengan berdebar-debar, keluarlah gombalnya. Ya, aku memang bisa melihat perempuan yang tadi, yang cantik. Iya, tawarik. Lagi itu ada orangnya sama dia. Saya enggak tawarik. Perempuan sudah tersembunyi masih dilihat. Iya, karena aku laki-laki. Laki-laki pasti bisa melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi. Kalau aku nggak bisa melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin dulu aku menemukanmu. Itu. Habis itu cubitannya kendor. Aman, lo ya nggak apa-apa itu. Loh, karena ini makhluk paling penting di dunia ini. Inilah yang terpenting ini. Kalau ini nggak terlalu penting. Laki-laki itu nggak terlalu penting. Yang penting itu ini. Cuman yang kayak gini jarang disampaikan. Ini fikih asli itu ini. Tapi jarang disampaikan karena kiainya laki-laki. Makanya kalau sampean misalnya punya istri, gak apa-apa. Sampean punya istri kok wianan sama mantannya, gak usah marah. Gak usah, kamu wian sama mantanmu ya, gak usah gitu. Lihat aja. Oh kamu masih wianan sama mantanmu ya dek ya? Enggak mas, enggak bang. Iya gak apa-apa tadi tak lihat kamu wian mantanmu. Gak apa-apa, kalau kamu masih merindukan mantanmu, rindukan. Kalau kamu masih merindukan mantan-mantanmu dan menghadirkan dalam hatimu, hadirkan, aku nggak apa-apa. Jangan sekali-sekali kau hapus mantanmu dari hatimu. Karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya. Nah, ini dah. Oh, itu baru laki-laki gagah. Karena memang kuncinya di sini. Bangsa ini bangkit apa tidak tergantung yang ini. Maka perempuan PKB ini harus punya tanggung jawab yang sangat serius untuk apa? Membangun dan menjamin fisik maupun batin perempuan agar menjadi perempuan-perempuan yang tangguh, perempuan-perempuan yang kuat, yang hidup tidak sakit hati, yang hidup tidak di dalam bayang-bayang, yang tidak hidup tidak di bawah tekanan. Dan itu tugasnya PKB. PKB harus mampu melopori gerakan perempuan di Indonesia. Dan itu tugasnya Haji Cucun itu. Jangan mundur. Tapi jangan kalau ada yang cantik terus di bawah satu, jangan. Nanti di sana jangan. Itu nanti semakin banyak yang sakit semakin nggak jadi itu nanti. Nah itulah. Jadi PKB ini adalah bagian dari perjuangan syar'i yang ditinggalkan oleh para wali, diteruskan oleh para ulama, teruskan oleh Nahdlatul Ulama untuk apa? Menjaga sunnah Nabi yang paling berat di dunia yang sekarang berlaku di Indonesia. Makanya PKB jangan mundur. Apapun yang terjadi, PKB harus tetap membela bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.